kita nggak dibolehin apa segala macam, pada akhirnya ya kita merasakan hal itu gitu. Kayak misalnya Apa tuh? sapi pendek. Nyan gue, awas lu, ntar gue ketemu kuntilanak lu. Kuntilanak yang roknya pendek. Kojek Show. Udah mulai bang acaranya bang. Kojek Show. Assalamualaikum abang dan cangcingnya ababe, lipetannya Betawi dan sekenanya dan di luar angkasa di mana aja. Ya kan, ini balik lagi di Kojek Show. Kok balik lagi padahal baru episode pertama nih Kojek Show nih. Dan hari ini gue nggak sendiri pastinya, gue ditemenin sama Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Buset, ngopi. Sarungnya sama lagi hijau. Hijau. Pici hijau. Ya, jadi Okeng ini udah pada tahu juga, selain nemenin gue di Kojek Rap Betawi, dia juga nge-rap sendiri, pernah punya album juga ya Keng. Yang punya album juga, skater juga, terus juga anak pengajian. Alhamdulillah. Iya, banyak pokoknya kerjaannya, dan salah satunya kerjaan lainnya adalah tukang masak, chef. Ya, tukang masak lah. Tukang masak gitu. Taruh chef mah belum ya. Emang kalau di dapur restoran gitu ya, atau di dapur itu emang ada apa aja sih? Ada chef, ada eksekutif chef. Eksekutif chef kerjanya apa? Otomatis dia pasti yang bikin resep lah ya. Iya, bikin resep. Terus ada yang namanya itu sous-chef. Sous-chef, terus ada lagi CDP apa? CDP itu chef the party. Oh, chef the party. Jadi chef yang demen party. Tukang masak yang demen goyang gitu ya. Iya, chef the party. Terus chef the party dia tuh menangani section yang ada di dapur itu. Yeah. Terus ada juga demi chef. Temennya Demi Moore ya. Temennya anjir tua. Terus demi chef. Terus ada lagi cooknya, komisnya. Iya. Komis 1, komis 2 gitu. Itu tukang masak. Semua tuh basically masak. Basically masak awalnya. Kalau gue pikir. Nah, di bawahnya dia tuh ada steward. Oh, steward itu tugasnya? Biasa nyuci. Yang film dishwasher. Yang film itu ya, Stuart Little ya? Yang tikus. Bukan. Nah, itu berarti itu yang realnya kalau di tempat masak hotel atau restoran. Realnya kayak gitu kan. Iya. Kalau misalkan kita tahu nih di kantin mall dan segala macam, itu minimal apa sih? Minimal kayak di restoran kecil itu minimal apa yang ada? Minimal dia tuh paling cook ya, kang masak sama head kitchen. Head kitchen maksudnya dia sama sauce chefnya lah yang bikin resep lah biasanya. Iya, yang istilahnya ada yang bantuin simpelnya gitu ya. Lo kalau pertama kali lo ke dunia masak kenapa? Sama pertama kali. Iya, kenapa dan pertama kali itu lo di mana gitu kerjanya? Awalnya ditawarin sama temen gua. Lu mau masuk gak? Awalnya malah bukan masak dulu, bukan di restoran dulu. Dagang kaos gitu, dagang celana jeans. Iya. Awalnya. Nah, setelah itu terus pindah karena diambil alih. Bos gua bikin restoran gitu, di kantin, di food court gitu. Nah, habis dari situ baru food court mana nih? Food court Jatinegara. Oh, Jatinegara. Awalnya Jatinegara. Iya, Jatinegara. Habis dari situ pindah karena kebakaran, pindah ke Tamrin City. Dulu namanya bukan Tamrin City. Apa? Dulu namanya apa ya? Jakarta International Stadium. Oh, JACC. Oh, nggak tahu. Gue nggak tahu nih, malah nih yang nonton nih
Yang nonton mungkin tahu dulu awalnya aja. Iya bisa komen tuh awalnya Tamrin City sebelum namanya jadi Tamrin City apa. Berarti waktu Jatinegara Jatinegara Plaza. Iya, nah, sekarang jadi Ciplas. Betul. Oh. Dulu Jakarta dulu Jatinegara Plaza. Nah, terus akhirnya itu restoran apa? Kantin mall gitu, food court. Kantin mall, food court. Dagangnya? Dagangnya ayam bakar. Ayam bakar. Jadi tugas ayam bakar, roti goreng. Tugas lo? Tugas gua nganterin sama nganterin makanan. Tapi belum masak? Belum masak. Oh. Cuman udah di dunia F&B, tapi awalnya belum masak. Cuma dia selesain masakannya, lo yang nganterin. Betul. Sama gue nyari-nyari orderan lah, ibaratnya ujung tembak lah. Berarti lo teman dekatnya sama ini dong, tukang donat yang di ITC Cempaka Mas kan? Kan kalau digituin kan ada ya. Betul. Nawarin gitu kan, nawarin pakai nampa gitu. Terus apa namanya? Ini sama tuh job desknya. Job desknya gue bawa roti di apa namanya di keranjang gitu kan. Isi coklat, isi blueberry, isi rogut gitu kan. Pakai saus gitu-gitu gua ngiderin dari lantai 1, 2, 3. Oh, jadi ibaratnya si food court itu punya restoran di food courtnya tapi boleh jualan keliling dan dagangin gituan sama tergantung pesanan. Kalau lagi orang pesen ayam bakar anterin gua. Oh, gitu tugas awalnya. Iya, gua nyatet di mana nih sampai akhirnya lu ada nomor gak? Udah, gua kasih nomor gua. Bukan nomor itunya. Nomor apa lu? Kenalan sama tukang celana jeans dong lu. Kakak gitu ya. Ya pasti dong, ya ada juga. Lagi akhir bulan nih, boleh dong gitu. Ini dulu, ngutang dulu gitu kan. Oh, yang namanya sama-sama pekerja. Sesama pekerja kan, kita tahu apa kesannya lah ya. Kesannya deh ya. Gajian ya udah. Gajian penting kan, yang penting benar bayarnya. Tapi gitu. Boleh sama bos lo tuh. Dibolehin. Dan karena kan kita tanggung jawab juga asal ya lo perhatiin bayarannya gitu kan, bener apa kagaknya, ntar lo tagih. Benar. Oke, berarti kayak gitu. Nah, tapi nyemplungnya benar-benar akhirnya lo diperbolehin masak. Nah, terus habis dari situ gue ditawarin lagi di restoran gede tuh. Jadi steward. Jadi steward. Nah, awalnya itu dibilang sekalian aja lah kita ke restoran gede gitu. Maksudnya kan banyak ilmu yang bakal gue dapet di situ. Inget banget gue gaji gue cenggo. Apa? 150.000? Enggak. 1.500. Di restoran itu. Oh, di awal steward sebulan. Steward yang di Tamrin City. Bukan Tamrin City. Tamrin City mah. Tamrin City kalau 30.000 kita syukurin aja itu tahun berapa tapi kan? Iya. Itu tahun berapa? Oh, akhirnya ketika lo dibolehin masak, lo ya udah gue nyoba aja langsung di restoran aja gitu. Yang gaji pertamanya 1,5 juta. Itu restoran apa? Steward. Gue dulu di awal di Bako gue. Bako. Iya. Bukan semut ya. Iya. Bakul kopi kan? Bukan. Iya. Terus jadi itu apa tuh lo? Cuci piring ya. Steward, dishwasher. Awal masuk juga tuh kapten setelah tahu ya dia cerita ya. Gue awalnya nggak percaya sama lo karena lo perawakannya kecil gitu. Iya. Kayaknya nggak kuat nih untuk kerja berat nih. Gitu karena sebenarnya job desk di dapur restoran, di dapur hotel itu kayak keras ya. Kalau menurut orang tuh kayak keras ya. Menurut gua keras ya. Berat. Ya semua pekerjaan juga berat. Iya berat ya. memang gitu ya. Nah, lo akhirnya nyuci piring segala macam. Nah, sampai loncat ujung-ujungnya lo dibolehin masak tuh di restoran itu apa beda lagi? Di restoran itu. Masak apa? Masak air biar mateng. Kalau nggak diangkat ntar berabe. Oke, jangan so ganteng, muka lo kayak suntikan KB. Iya. Iya, awal megang kompor kan kalau di restoran bener kan ya steward. Nah, maksudnya masing-masing punya job desk ya. Iya. Gitu kan. Iya. Di steward kita nggak boleh megang pisau, nggak boleh ngebersihin pisau karena itu tugasnya si tukang masak gitu kan. Terus juga nggak boleh ngebersihin
peralatan-peralatan mereka. Yang boleh kita bersihin adalah ya piring gitu kan, sama utilities kayak pisau makan, sendok, garpu. Tapi kalau yang punyanya si chef itu urusannya si chef. Nggak boleh tuh disentuh tuh. Nggak boleh disentuh gitu sama kita, kecuali ada darurat lah ibaratnya kayak misalnya ngebersihin talenan, ngebersihin cutting board. Itu intinya pegangan dia sakral tuh ya. Bukan sakral juga karena memang ya ditakutkan melukai gitu ya. Karena misalkan kayak pisaunya tajam banget. Tajam banget, tajam. Iya. Terus akhirnya lo di situ berapa lama tuh? Di Bako kurang lebih setahunan lah kurang. Iya. Berarti lo setahunan kurang, lo akhirnya dibolehin masak. Nah itu lo masih ingat siapa? Pasti kan ada orang yang kayak bosnya kayak, nih gue memperbolehkan lo nih untuk mencoba hal baru, itu kan satu hal yang menurut gue kayak itu kesempatan dong. Iya benar. Ya kan lo masih ingat gak orangnya? Harus terima kasih lo sama dia lo. Terima kasih juga buat teman-teman di dapur gua, terutama nih eksekutif chefnya itu Chef Chandra. Chandra. Chandra siapa? Gue juga nggak kenal. Ya pokoknya namanya Chef Chandra. Lo mau say hi buat Chef Chandra ya. Lu jadi bos lo ya. Halo. Ya emang kita jarang ketemu karena kan kita steward ya. Jauh ya. Levelnya jauh ya. Iya maksudnya chef tuh kadang di luar areanya beda. Masuk. Enggak, kadang dia ke dalam gitu kan. Kan ngontrol kan ya kan. Ngontrol. Nah udah gitu ada Chef Ajis. Terus masing-masing section punya chefnya, leader masing-masing. Ada Chef Aaron juga. Iya, berarti kan ada Chef Fugu. Nah, terus juga ada Chef Ichi gitu kan, yang emang gue fokus belajar ke dia gitu. Oke. Pada akhirnya Chef Nardi gitu, Chef Bella, Fitri dan lain-lain banyak lah. Iya, berarti kan itu orang-orang yang memberikan lo kesempatan dan akhirnya lo kenapa pindah terus di mana tuh lo pindah? Belajar lagi. Iya, setelah itu sempat pindah dikarenakan izin seminggu. Goblok. Syuting. Apa namanya? Lo waktu itu masih lagi fokus nge-rap. Iya, nge-rap masih. Iya, nge-rap terus bikin video dan segala macam. Akhirnya lo izin akan itu. Izin dibolehin apa lo bablas nih? Awalnya sih sehari 2 hari gitu. Dan ternyata syutingnya diperpanjang jadi seminggu. Iya. Syuting apa? Dan lupa syuting sinetron waktu itu. Percaya gak lo? Percaya gak lo? Percaya gak lo? Cuman bukan jadi talent skateboard. Karena Okeng ini skater juga, pemain skateboard juga, skater boy ya kan. Nah, jadi boy. Dikirain gue judul filmnya Ratatouille, lo jadi tikus yang masak itu, ya kan. Nah udah, abis itu lo keluar. Nah pengalaman paling unik dah, lo pernah kerja di kayak yang lebih lagi nggak? Misalnya kayak gue pengen tahu juga tuh, kayak kan kalau kita nginep di hotel ya, abang lo nencang-cingnya Bobe, kalau kita nginep di hotel terus pagi-pagi kita sarapan kan udah ada tuh ya semua segala jenis macam breakfastnya macam-macam, apalagi breakfast hotel di Indonesia gitu kan. Ya itu mah makan siang ya, ada nasi, ada apa segala macam. Sedangkan kalau di luar ya cuma kopi, teh gitu, ada roti atau telur gitu doang ya. Ini rancur gitu ya. Itu kapan masaknya gitu kan? Ya terus, setelah itu pada saat di Bako juga gue udah mulai masak, masuk ya. Hitungannya helper kan, helper cook kan di pasta section gitu. Nah setelah itu masuklah lagi ke restoran. Cuman dia adanya di hotel. Restoran tapi adanya di hotel. Tapi di rooftop. Restoran buat pengunjung atau yang nginep nggak? Yang nginep juga boleh situ. Boleh naik ke atas. Itu berarti cuma restorannya tapi tidak menyediakan kayak breakfast yang nginep hotel, nggak? Pada akhirnya kita yang disuruh handle breakfast. Sebelumnya enggak. Iya. Pada akhirnya kita yang disuruh handle. Itu berarti nyiapinnya
ya kan breakfast 6 sampai 10 gitu ya pagi. Betul, gitu ya. betul. Nah itu berarti ada shift-shiftan yang pagi banget tuh. Pagi banget. Jam berapa shift pertama pagi? Kita jam 3 gue harus sudah di sana. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Iya. Terus masuk mah jam 4. Jam 4. Masuk jam 4. Cuman kan karena kita biasa disiplin ya. Iya. 1 jam sebelumnya. Iya. Udah di situ. Udah di situ. Terus lo di situ tuh udah mulai tuh masak tuh segala macam. Di restorannya juga udah masak. Di restorannya itu gue awalnya karena posisi untuk helpernya lagi kosong, jadi gue di posisi ini ke chief steward. Wow. Chief steward karena kan sebelumnya kan sempat lama di restoran sebelumnya steward kan gitu, dan emang kebetulan gue ngikut sama chef gue yang dari Bako itu. Oh iya, keren ya namanya steward ya. Kerjaannya? Cuci piring. nyetir. Cuci piring. DJ. Nama doang steward. Iya. Dan terus akhirnya di situ di restoran itu lo sampai berujung lo diperbolehkan untuk masak. Lo kan berarti udah makan roti bang. Yo makan lu set ngopi emang ngeruti dia. Iya. Jadi kan lo udah ada di ini kan apa namanya restoran yang ada di hotel. Nah hotel mana tuh? Lo jadi dibawa sama si chef lo itu ya? Iya. Ya biasanya kan dari yang sebelum begitu. Rekomendasi gitu ya. Gue nggak perlu ngajarin orang lagi. Iya. Hotel apa? Di mana daerah mana? Jakarta masih. Jakarta. Jakarta Barat sih. Waduh, Jakarta Barat hotel. Ngeri ya. Terus. Di mana lagi? Daerah mana daerah? Clue. Pokoknya deket tol dah gitu ya. Ya ada passion-passionnya gitu. Ya elah, antara A sama C passion. Itu bukan ntar deh gue nanya itu ntar aja. Nah, nanya balik lagi ke soal masak gitu ya. Lo berarti pertama kali lo akhirnya bener-bener nih ya lo udah menu ini lo yang masak gitu segala macam tuh udah itu langsung diperbolehin kan setelah lo jadi steward gitu segala macam itu akhirnya di hotel itu lo masak tuh. Masak dari yang sebelumnya. Oh malah dari sebelumnya. Yang dari Bako walaupun itu. Dikit-dikit udah. Jadi helper. Itu kita udah megang kompor. Nah iya. Nah kalau biasa ngangetin. Nah kalau yang itu maksudnya masaknya kan kadang ada kalian sendiri kan, ada western, ada apa, ada segala macam. Nah lo masaknya apa tuh? Western gua, Italian wood. Pasta. Ya. Terus mukanya kayak spion Vespa. Spaghetti. Oh spaghetti. Pasta gitu-gitu. Iya maksudnya. Kan pasta itu ada spaghetti, ada fettuccine. Iya fettuccine. Iya. Ada al capone. Iya macam-macam lah ya. Al capone. Italia. lo belajarnya di situ gitu. Di situ gue belajar. Gitu ya belajar. Berarti kan akhirnya lo bisa dibilang otodidak kan. Ya, alhamdulillah. Otodidak kan sebenarnya kayak chef gitu segala macam ada sekolahnya kan. Ada sekolahnya. Berarti lo nih otodidak nih. Akhirnya lo diajarin hal-hal kayak gitu. Nah, terus masaknya apa aja? Sampai akhirnya lo belajar banyak, lo bisa masak apa aja tuh? Ya, pada saat dari steward ke kita masak itu, ya kan juga kita sering ngajuin bantuan gitu. Bang, sama chef gitu misalnya. Chef, ada yang bisa gue bantu gak nih chef? Gitu misalnya apa motongin apa gitu. Kitanya tuh mau belajar nggak boleh malu-malu ya. Gitu. Nah itu dinilai tuh sama mereka tuh. Oh ini rajin nih. Oh ini mau tahu nih. Ini orangnya begini gitu. Kalau misalnya kita adem ayam apa ya udah. Lu situ kan. Terus aja. Nah akhirnya gue begitu coba. Gue coba begitu. Gue direkomendasiin dah tuh. Untuk masak. Nah akhirnya gue sering bantuin section ASEAN bikin ngaduk sambal gitu saat dia produksi sambal. Nah akhirnya tapi di awal masuk di ini gue di pasta. Iya. Spaghetti dan segala macam. Intinya akhirnya kerja di restoran sebuah hotel Jakarta Barat. Lo udah boleh nih masak dan segala macam. Tapi pengalaman uniknya kayak gitu apa sih, Keng? Pengalaman uniknya di tempat masak atau banyak kan ya udah kalau di dapur ya gitu sama aja gitu.
Kalau di dapur ya kita bisa merasakan hal-hal yang makanan yang memang kita belum pernah ngerasain gitu. Mau beli mahal. Iya. Ya kan sekarang gini. Kita bentukannya spaghetti aja baru lihat di situ gitu kan. Iya. Bentukannya gitu ya. Biasa mie burung dara ya. Makan mie burung biasanya kan kita beli soun ya kan. Bihun goreng gitu. Nah ini spaghetti gitu. Ya kita baru ngerasainnya di situ kan. Gitu. Dan banyak lah ya pokoknya ya, kayak pastry gitu, kayak bahkan hal-hal yang memang kita nggak dibolehin apa segala macam, pada akhirnya ya kita merasakan hal itu gitu, kayak misalnya apa tuh? Sapi pendek. Iya, sapi pendek tahu nggak Bang Nonen cangtingnya Babe yang jalan gini ke bawah, suka gesek dapat duit gitu. Nah berarti kan ya nih. Lo itu juga sebagai tantangan ya Bang Noni ya. Itu sebagai tantangan kayak gue mau belajar banyak hal dan segala macam, tapi akhirnya kan ruang kerjanya, medan kerjanya bisa lo bertemu dengan apapun, dan masakan tuh di berbagai negara manapun itu banyak hal-hal yang memang tabu di kita. Sesimpel misalkan di Prancis ada beef bourguignon gitu ya kan, itu masak beefnya pakai wine gitu kan, sedangkan kita sebagai negara mayoritas muslim yang gitu atau orang-orang Islam ya pasti nyari yang halal dong. Betul. Nah yang halal. Nah akhirnya lo masak sapi pendek nih. Lo berarti pernah nyobain lo yang pernah nyobain itu dong berarti dong. Nah ini dia nyobain ini karena nggak sengaja kan gitu kan. Ini kan chef harus masak, harus cobain sebelum disajikan. Betul. Nah lo gimana itu perasaan lo ya istrinya awalnya masak itu gitu, nggak tahu atau gimana? Awalnya kan pertama kita yang dikerjain, makanya kan kadang-kadang di dunia dapur itu kan ada chef yang emang iseng atau segala macam. Dia pasti kalau dikasih tahu nggak mau nih. Betul gitu kan. Kalau dikasih tahu nggak mau, yang ada lu gue kerjain gitu kan. Ketika datang pagi-pagi itu gue masih jadi steward gitu kan. Masih jadi steward, tiba-tiba gue masuk middle waktu itu, masuk middle. Terus kata chef gue, lu udah makan lu? Wah belum chef, ngemek dulu lah gitu kan, sebelum kerja gitu kan. Oh gitu, ya emang ada apa? Itu ada daging tuh gitu kan. Wah balado nih dalam hati gue, asik nih. Dibikinnya dagingnya pakai sambal balado. Iya, di balado. Ya, nyaru kan, kalau seandainya bentuknya masih itu kan kita juga tahu juga kan warnanya. Iya. Oh di balado nih gitu kan, dibikin balado. Terus dan chef yang nawarin itu, tau gak? Dia lagi goreng telur gitu. Lagi goreng telur. Lo gak ngeh. Lo nawarin gue daging, kenapa lo makan telur ngapain? Terus akhirnya lo makan sapi pendek tuh, makan ibab tuh ujung-ujungnya tuh. Apa gimana gitu? Iya, dia nawarin. Nah gue sempet nanya ke dia kan, ke chef kan. Lo gak makan chef? Ini mau makan. Ayo bareng. Iya. Nih dagingnya. Enggak, gue makan pakai telur aja. Bosen gue. Gitu. Kan sialan ya. Bosen gue daging gitu kan. Ya udah dong. Ya udah, gue juga gak bisa maksa ya. Namanya dia mau makan pakai telur doang. Gue kemek dah tuh. Cep. Udah tuh hampir mau habis. Dateng itu chef lain kan. Cek. Kemek nih lah. Ya chef, makanya makan apaan? Ini daging di balado sama ceviche gitu kan. Hah? Jangan lo. Oh ngapa emang dong? Jangan, itu berdua. Anjir. Ya tapi kan udah kemakan. Udah hampir habis kok. Enak gak? Enak sih, enak ya? Enak. Itu bagian apanya? Itu kalau kan dia banyak bagian ya kalau gitu ya kadang-kadang ya. Lemak. Oh, itu kata orang yang suka makan dan doyan tuh katanya emang bagian paling enak. Belly ya kan. Bagian paling enak katanya tuh.
Wih. Maksudnya ya kan itu kan kita gak tahu ya. Iya, itu lo nggak tahu, tapi akhirnya di situ lo dapat kebagian masak itu nggak? Kebagian pada akhirnya, dan emang harus nyobain kan, karena kan kita sebagai tukang masak ya mau nggak mau kan sebelum dikeluarin itu makanan kan kita ngerasain dulu enak apa enggaknya. Iya, itu bagian dari kerja, dan akhirnya kuat berapa lama tuh lo, karena ini nggak perang batin dong. Perang batin gua. Iya. Dan itu jadi menu favorit di restoran itu. Dibilang menu favorit sih enggak juga, tapi cuman ada lah. Banyak yang mesen gitu, karena itemnya banyak kan, menunya kan kita kan. Dari modelan Chinese, dari yang westernnya ada juga. Dari Chinese-nya ada. Akhirnya lo nasi goreng ya begitu, nasi goreng B2. Tapi ujung-ujungnya lo keluar. Gue keluar. Karena inian ya, hati lo nolak itu. Iya, udah gitu juga kan, ya udahlah, alhamdulillah. Wah, kita coba pengen cari yang lain gitu kan. Cari ikhtiarnya yang lain. Dan juga maksudnya walaupun intinya gue masuk ke dapur pertama kali juga kan pengen belajar banget. Dan alhamdulillah dapat ilmu, baik itu dari ilmu steward apa segala macam gitu kan. Iya, akhirnya lo dapat banyak pelajaran lah ya. Banyak banget. Iya. Pelajaran lain itu kan hotel nih. Hotel yang ada fashionnya itu kan ya, ada pelajaran lain nggak lo di situ? Pernah ada pengalaman unik gak? Di situ bukannya ada diskotiknya juga? Atau ada tempat? Ada tempat kita belajar nyanyi gitu. Belajar nyanyi. Iya. Ada belajar nyanyi alias karaoke. Ada pengalaman unik gak di situ? Pengalaman banyak sih, banyak. Kayak misalnya gue masuk pagi, breakfast gitu kan. Jam 3 berarti tadi tuh. Jam 3 harus udah sampai hotel. Jam 3 udah harus nyampe hotel kan. Jam 3 itu jam bubarannya mereka gitu kan. Oh, banyak Angelo dong di depan. Angelo apa? Tuh, abang lo nih, jangan tinggal ngopi. Nggak tahu dia Angelo. Lo boleh komen tuh, Angelo apa? Iya kan, banyak apa, kalau katanya nyan gue, awas lu, ntar gue ketemu kuntilanak lu. Kuntilanak yang roknya pendek. Lo tapi pernah ketemu nih? Pernah, ya sering lah, bukan pernah lagi, sering gue ketemu. Ketemunya gimana maksudnya? Iya, ketemu pas ketika gue masuk, Satpam security mah udah tahu gitu kan ya. Bubaran nih. Bubar udah tahu ya. Chef gitu kan. Iya, fingerprint juga. Iya, lo baru datang. Gue masuk ke lift, gue tujuk. Ini apaan nih gitu? Beritakan. Oh, maksudnya di lift terus? Di lift gitu. Dia nyenderan gitu kan. Oh, ngantuk. Mungkin itu lelah gitu ya. Lelah. Iya. Lo sendiri gue. Sendiri. Yang di dalam? Sendiri juga. Oh, sendiri juga. Iya, ada cewek gitu kan. Ada cewek sendiri nyenderan. Gue pikir kenapa no? Nggak taunya. Moker gitu kan. Oh, katanya moker, udah biasa gitu. Dia mau kemana itu? Dia mau turun. Mau turun ke markasnya mereka lah gitu. Ke bawah gitu kan. Bang, tolong pencetin bang. Kenapa? Emang dari atas apaan sih? Maksudnya dia dari atas diskotik? Dia nggak dari atas diskotik. Kan. Oh iya, ada dari atas. Iya. Lo ketemunya dia mau turun. Mau turun. Ya udah, gue pencetin dulu kan keturun. Apanya dipencetin nih? Gue pencetin tombolnya gitu. Tombol lift lah, tombol yang lain. Ya terus lo juga mau, istilahnya lo mau turun juga, mau ke. Enggak, gue ke atas kan rooftop gue. Oh, lo di rooftop, dia di bawah. Di bawah ketemu deh tuh. Dan akhirnya ya hal-hal yang kayak gitu tuh sering ketemu. Dan juga kan sering ketemunya juga kan ketika gue mau ngambil es batu kan di tempatnya mereka, es batu gudangnya. Oh, karena ya pokoknya ngeling lah ya semua ya. Semua ada. Di hotel itu ngeling lah semuanya. Gue ngambil es batunya ke bawah, ke markasnya mereka gitu kan. Ketika kita ngambil es batu kan ini
Ambil es batu ya berebutan. Gua aja bang sama steward kan sialan. Ambil es batu dia kerja di restoran, ngambil es batu di diskotik ngeliat gituan. Buset. Iya. Terus ya udah akhirnya hal-hal yang kayak gitulah ya. Banyak kayak gitu banyak ya. Dikerjain makhluk goib kayak gitu maksudnya makhluk astral kayak gitu ada juga ada di lantai 8 kan gudang kita storage kan. Oh iya, istilahnya gudang di hotel kan juga ya enggak ya, orang jarang-jarang lah ya masuk dan segala macam. Dan istilahnya dari kuntilanak beneran sampai kuntilanak chip yang roknya pendek juga ya. Akhirnya lo udahlah, apalagi ada hal kayak gitu, banyak hal kayak gitu, lo memutuskan untuk, apalagi kan doi juga sering ngaji gitu ya, sering ngaji, terus juga punya lagu rap terakhir yang lo rilis di semua digital platform, itu judulnya Ngajinyo kan. Ngajinyo, apalagi lo udah kayak gitu ya kan. Tapi kan kayak gitu-gitu kan nafsi-nafsi. Iya, lo gue gitu ya. Ngaji lu juga kalau emang ditampakin gemeter juga John gitu pasti kan. Iya kan kadang-kadang orang nggak takut. Ada yang nggak kegoda sama hantu beneran. Kegodanya sama hantu lip tadi. Jadi maksudnya gemeteran ketika yang nemu gituan gitu. Iya. Terus berapa lama pengalaman lo di hotel itu? Di hotel kurang lebih 4 tahun gua. Iya. 4 tahun lebih. Sampai akhirnya makan sapi pendek. Banyak nemu hal gituan, tapi ilmu dapet lah ya. Alhamdulillah dapat. Ya sekarang kita gimana nggak dapat kan, kita diajarin bagaimana memasak makanan yang baik dan benar gitu. Betul. Masalah higienisnya, preparation, apa segala macam. Iya. Kalau kata film Ratatouille tuh, yang film Prancis yang tikus bisa masak, dia bilang everybody can cook sebenarnya. Jadi semua orang ya bisa masak. Kalau mau belajar dan istilahnya lo merasakan hal itu, gitu. Jadi udah itu akhirnya berhenti, kalau macam ya ke tempat-tempat lain. Iya, tempat-tempat lain, dan terakhir kayak lu di Santa ya. Terakhir gue di Pasar Santa. Di Pasar Santa ya, di Pasar Santa kayak berarti kayak kafe ini aja ya, kayak outlet gitu outlet kafe gitu, dan small itu, kitchen lah ya, small kitchen. dan itu berarti juga banyak ya pengalaman. Sekarang kan lo lagi nggak masak nih, lagi nggak di dapur nih, walaupun masih suka masak kebuli buat pengajian. Iya. Nah kalau itu beda lagi godaannya di situ. Atau apa ya, atau yang menyebabkan lo kayak ya udah lo pengen belajar lain atau gimana? Di mananya nih, di kebuli? Iya, enggak yang di Santa gitu segala macam. Atau di beberapa tempat ya, banyak kan hal apa sih yang ngebuat lo kayak ya udahlah gue nggak di sini, ntar gue pindah lagi atau gimana? Basically sih, Iya. Pada dasarnya sih kita kerja asalkan nyaman gitu kan. Iya dong, itu dong. Yang kita cari kan itu. Masalah fee kan ngikutin juga gitu kan. Kalau seandainya emang lingkungan kerja kita nggak nyaman, ya buat apaan juga gitu kan. Benar. Toh juga kalau memang job desk-nya keluar jalur nggak sesuai dengan apa yang kita diperjanjikan gitu di agreement awal, ya buat apaan juga gitu. Benar. Dan kalau gue kan ngeliat sekarang tuh konten-konten lo di Instagram tuh, di Reels, itu kan tentang dunia masak ya. Ya sebenarnya banyak juga sih dunia kerja yang mengalami hal yang sama, ketika misalkan lo punya ownernya mempekerjakan saudaranya, ujung-ujungnya kita yang salah mulu, saudaranya mau benar mulu. Nah itu kan lo yang lo tampakin di sosial media, dan lumayan lo ratusan ribu abang lo nih. Dia udah ratusan ribu yang lihat, komennya banyak gitu ya. Itu oke juga gitu. Tapi emang itu curhatan beneran terjadi tuh ya? Terjadi. Dari awalnya kan gue kan kagak tahu juga kan. Makanya gue di lingkungan kerja sebelumnya ya kagak ada tuh yang namanya relatif. Ya lu orang lain semua gitu yang kerja. Iya, karena mungkin lebih besar ya, perusahaan lebih besar. Lingkupnya lebih besar gitu kan. Jadi emang orang lain semua, kagak ada hubungan darah.
lu dianjing-anjingin gitu, dibanting piring gitu kan. Iya, itulah yang orang bilang dunia dapur kejam ya. Nah ini ketika lu dapat situasi kerja yang mana yang tukang masak adanya bos gitu ibaratnya, terus yang jadi kasir adanya bos juga gitu kan. Ya kita bingung dong. Ya akhirnya ketika awal kita datang, lu job desk-nya apa nih? Job desk lu yang masak lah gini gitu kan. Selain kita ada apa? Nanti akan ada helper gitu kan. Akan ada yang bantuin lu gitu, cuci piring apa segala macem gitu. Ya gue mengeluarkan apa yang gue dapet dong dari tempat gue sebelumnya gitu, dari masalah higienis apa segala macem gitu kan. How to bagaimana kita ngerebus telur berapa lama apa segala macamnya kan gue sempat lo bawa lah ya. Gue bawa dong ke situ kan. Berapa lama ini ngerebus telur yang banyak. Itu gue jelasin. Terus misalnya kita ngeblanch pasta, mie gitu kan. Gue jelasin ke dia, tapi kan gue juga tetap menghargai dapur orang gitu kan, di mana dapur itu punya rules ya gue kerjain sesuai gitu. Cuman kadang yang dia bilang, kita kalau ketika masak mie ini jangan diaduk, Keng, nggak boleh diaduk. Kenapa memang nggak boleh diaduk? Karena akan merubah tekstur warnanya dan akan jelek lah gitu kan hasilnya gitu kan. Ada hal-hal yang nggak boleh. Kalau nggak diaduk angus dong gitu kan, ibarat katanya gitu kan. Kalau nggak lu aduk, enggak, dia bilang gitu. Dan pada akhirnya ya memang angus gitu ketika lu aduk kan. Iya. Ya gue sih ngikutin aja. Gue ngikutin rules itu, tapi akhirnya kayak yang ilmu yang udah gue dapet itu jadi kayak nggak kepake, cuma gara-gara apa namanya ya semuanya saudara gitu, saudaranya bos. Iya. Ya maksudnya dinasti bukan cuma ada di politik ya, ternyata dinasti ada di dapur ya outlet. Kan? Iya. Ya hal-hal yang baik kan kita coba terapin gitu. Asik. Ya. Gue kasih sharing ilmu ya. Sharing ilmu lah gitu kan. Kayak misalnya lu masak telur berapa lama, perfectnya gitu telur berapa lama, gitu kan. Ada juga yang emang nggak mau dikasih tahu, ya sampai airnya tinggal dikit aja bang. Lah airnya tinggal dikit berapa lama? Kalau masaknya segentong gimana jadinya? Iya. Dan lo nggak pernah ngerasa kayak lo dari ibaratnya dari tempat makan di ITC terus sampai hotel terus turun lagi, itu nggak ngaruh, itu bukan turun menurut lo ya dimanapun kerja ya udah gitu ya, tapi ilmu tetap lokasi gitu. Cuma akhirnya lo mau berhenti kerja karena ngerasa sesuatu yang nggak nyaman. Mungkin abang lo juga pernah ngalamin kerja di tempat kerja yang ya keluarga gitu, banyak keluarga, kita bukan keluarga sendiri, ujung-ujungnya salah mulu ya. Iya, dalam artian gini, ketika lo nggak sesuai job desk, loyalty yang kita berikan ke mereka tuh anjir, gue udah ngasih loyal gue ke lu, tapi timbal balik ke gue nggak ada juga gitu. Dan juga mereka ini juga chef juga gitu kan, chef hotel juga gitu, tapi dalam realitanya nonsense gitu di mata gue gitu. Lu biasanya kalau di dapur itu kita udah punya template kerja gitu kan. Ketika ada orderan yang masuk gitu, apa yang harus gue sediain, apa yang harus gue prep gitu kan, preparationnya. Nah ini kagak, lu nungguin gue pada lu punya dapur sendiri, nungguin gue selesai masak. Ujung-ujungnya dia bilang, gue kalau selesai ngerjain di sini pasti lama nih gitu kan. Nah, terus lu ngapain nungguin gue masak, kan lu ada dapur sendiri gitu. Nah katanya lu chef gitu kan. Jadinya kerja nggak profesional ya. Nggak profesional gitu. Semua juga pernah ngalamin. Kita dituntut profesional gitu, tapi dia nggak profesional. Ya jadi males lah nyaman ya. Nggak nyaman jadi ya udah lo cabut aja. Kayak sesimpel lo waktu di hotel itu nggak nyaman sama hati karena harus masak sapi pendek. Betul. Iya. Ya di mana-mana semua juga ada sih hal nyaman nggak nyamannya itu ada. Cuman dalam artian kalau ketika yang berurusan sama di terakhir gue ini
siapa sih yang bisa ngalahin saudaranya Bos gitu kan.